Oke, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, di malam hari ini kami bersyukur oleh karena Engkau telah pimpin kami di malam ketiga dalam ibadah Pekan Doa Pemuda. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu, berkati kami, sehingga kami dapat memahaminya dengan baik. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Kembali saya mengucapkan shalom. Kita bersyukur oleh karena kita dapat beribadah dalam Pekan Doa malam yang ketiga ini. Ya, kita dikumpulkan walaupun dari tempat yang bermacam-macam, ada yang dari Bandung, dari Lubuk Pinang, dari K2 ini, dari Air Muring juga, mungkin dari D4 agak kurang sinyal, saya tadi baru hubungi. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kita pada malam hari ini dapat beribadah. Dan pada saat ini kita akan belajar firman Tuhan tentang suatu hal yang sangat penting yang berkaitan dengan gereja kita. Gereja kita. Dan judul firman Tuhan kita pada malam hari ini adalah Beauty and the Beast. Atau sering kita ucapkan dengan si cantik dan si buruk rupa. Si cantik dan si buruk rupa. Siapa di sini yang cantik? Enggak ada yang cantik? Oh, ada ya, ada Ripka, ada juga tadi Emima. Kak Milka juga cantik. Enggak mungkin Kak Milka ganteng kan? Ya, kalau yang ganteng itu ya, Michael. Bukan buruk rupa juga Michael ya. Ya, yang ganteng. Dan kita belajar tentang si cantik dan si buruk rupa. Kalau misalnya kita pernah dengar nih, ada di Disney atau di sebuah cerita, judulnya sama, yaitu si cantik dan si buruk rupa ini. Tapi kita akan belajar mengenai si cantik dan si buruk rupa dari Alkitab. Nah inilah, kalau misalnya ada princess biasanya nih kan, ini di Rifka kayaknya koleksi ya, ada gambar-gambar princess ya. Ada nggak? Oh iya betul Emilka ya, Rifka ya, Kamilka juga mungkin ada ya. Ya mungkin juga Yemima ada ya. Dede Yemima ada nggak gambar kayak gini nih? Ya jadi kalau misalnya kita tahu si cantik dan si buruk rupa atau Beauty and the Beast dalam kisah Disney adalah sebuah kisah tentang seorang pangeran, tapi dia memiliki sifat yang jahat. Dia sangat jahat, sehingga dia memiliki kutukan. Dia dikutuk menjadi seorang yang sangat buruk rupa. Wah, supaya dia menjadi tampan kembali, dia harus dicintai oleh seorang wanita. Nah, kalau misalnya si pendeta tanya lah, tulang tanya Ripka, kalau misalnya ada laki-laki kayak gini, suka nggak muka kayak gini? Suka nggak? Nggak suka kan? Pendeta juga nggak mau lah. Atau siapa? Milka, suka nggak kayak gini nih, mukanya kayak gini? Nggak suka. Nggak suka ya, ada taringnya, ada tanduknya. Pasti kita nggak suka kan? Tapi ternyata dia disukai oleh wanita yang bernama Belle atau Bella kalau di bahasa Indonesia. Tapi ini adalah kisah dongeng. Apa itu dongeng? Siapa ini? Si Jason. Apa dongeng? Tahu nggak Jason dongeng itu apa? Nggak nyata. Nggak nyata, betul. Ini kisahnya nggak nyata atau fiktif, bohongan. Tapi kita akan belajar tentang kisah si cantik dan si buruk rupa di dalam Alkitab yang nyata, yang betulan. Kita coba kembali membuka kitab Wahyu. Kita sudah belajar dalam kitab Wahyu. Kisah nyata Beauty and the Beast. Tapi cerita ini bukan tentang seorang yang cantik mencintai seorang yang buruk rupa. Tapi kisah ini adalah seorang
naga yang buruk rupa mengejar wanita yang cantik. Dia ingin menyiksa dan membunuh si perempuan yang cantik. Dan endingnya atau kisah akhirnya bukanlah sebuah pernikahan, tapi sang perempuan ini menang, mengalahkan sang buruk rupa atau binatang buas. Oke, boleh minta tolong pendeta dibacakan ini oleh siapa ya, si Ripka lah, Ripka dulu. Yang di layar ini kelihatan ya? Dari maka tuh. Wahyu 12 ayat 1 sampai 3. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari dua belah bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Terima kasih banyak, Ripka. Ya, ini saya ucapkan juga selamat datang untuk om saya di sini, ada Om Yosep, ya, Bapak Yosep Sitanala dari Tambang Besi. Baiklah, kita lanjutkan lagi. Jadi wanita ini, ya, dia punya ada 12 bintang di kepalanya. Dia dikejar oleh naga. Naga itu siapa yang kemarin kita pelajari? Siapa naga? Siapa? Siapa Milka? Jason. Siapa? Jason? Lucifer atau setan, pintar. Jadi naga itu adalah Lucifer atau setan. Setan ini mengejar perempuan. Nah, ya. Kalau kita lihat di dalam Wahyu pasal 12, ternyata kata wanita dan naga juga disebutkan 8 kali. Sama-sama jumlahnya. Ada perempuan 8 kali dalam Wahyu 12, begitu pula dengan naga. 8 kali disebutkan. Naga itu adalah setan atau ular tua atau Lucifer. Wahyu 12 ayat yang ke-9. Nah, inilah gambarannya. Ada 12 bintang di kepalanya. Dia berselubungkan matahari, ada matahari di belakangnya. Dia sedang mengandung, lagi hamil. Mengandung, lagi hamil. Dan dia di kakinya ada bulan. Nah, ada bintang di kepalanya, dia sedang mengandung, ada matahari dan ada bulan. Ya, kalau kita tahu bahwa kitab Wahyu kebanyakan adalah simbol, atau itu hanya lambang kitab Wahyu. Jadi dalam Wahyu 12 ini, perempuan itu siapa? Apakah itu betul-betul ada seorang perempuan atau ini simbol? Oke. Coba boleh minta tolong Milka boleh baca ayat yang Efesus 5 ayat 25 sampai 26 yang ini. Efesus berapa, Pak Pendeta? Efesus 5 ayat 25 sampai 26. Yang ini, yang di atas. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk mengudusnya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Oke, terima kasih banyak Milka. Oke, Michael, coba baca 2 Korintus 11 ayat 2. Sebab aku cemburu kepada
kamu dengan cemburu inilah karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Nah, terima kasih banyak. Jadi siapakah perempuan itu? Siapa di sini, Ripka? Jemaat. Jemaat. Jadi perempuan itu adalah simbol atau lambang dari jemaat. Jemaat yang kudus, gereja yang suci. Itulah perempuan. Oke? Kemudian kalau kita lihat di sini bahwa ada perang antara setan melawan jemaat atau gereja atau umat Allah pada saat itu. Gereja dikejar-kejar oleh naga atau setan. Jadi kita belajar mengenai gereja yang benar. Oke, coba sekarang boleh lagi si Bang Rewin nggak ada ya, Ripka ya? Lagi makan tulang. Oh, oke lah. Kalau begitu Ripka lagi ya, baca ya, Matius 16 ayat 17 dan 18 ini. Kata Yesus. Matius 16 ayat 17 sampai 18. Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Oke, terima kasih banyak. Jadi kalau kita lihat di sini, Tuhan Yesus memiliki gereja. Ada gereja yang benar yang didirikan oleh Yesus. Nah, tapi tahu nggak berapa denominasi atau jenis gereja di dunia? Tahu nggak siapa Bang Jason? Ada berapa gereja di dunia ini? Banyak, Pak Pendeta. Banyak, betul, banyak sekali. Kalau dicatatnya ternyata ada lebih dari 30.000 denominasi atau jenis gereja, bukan bangunan ya. Contoh kayak gereja Advent, gereja Katolik, gereja Bethel, gereja Pentakosta, Pantekosta, terus Baptis, Metodis, HKBP. Wah, udah 8 pendeta sebutin yang di Indonesia. Belum lagi yang di luar negeri. Tapi yang mana sebenarnya gereja Tuhan atau gereja Yesus? Tahu nggak yang mana? Nah, belum tahu ya? Nah, supaya tahu kita belajar lagi. Jadi ada 5 ciri-ciri gereja yang benar menurut Alkitab. Oke, ini harus diingat. Oke? Harus diingat ini. Nggak boleh 5 ciri, nggak boleh lupa 5 ciri ini. Yang pertama, gereja yang benar harus percaya pada Injil. Kalau ada gereja yang nggak percaya sama Injil, berarti gerejanya ya kurang benar. Jadi harus percaya sama Injil. Semua gereja percaya sama Injil. Oke. Wahyu 12 tadi yang dibaca oleh Rita. Ada kata berselubungkan. Ada di lingkupi atau di belakangnya ada matahari. Kalau kita lihat dalam Alkitab, coba Maliaki 4 ayat 2 yang dibaca oleh Milka lagi. Maliaki 4 ayat 2.
Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dari berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Terima kasih banyak. Jadi ada kata surya kebenaran atau matahari itu. Itulah Injil. Jadi perempuan yang berselubungkan matahari berarti gereja harus punya Injil. Gereja harus punya kabar baik. Gereja harus isinya adalah Yesus. Itu ciri pertama. Dalam sebuah gereja yang benar, harus yang ditekankan adalah Yesus. Gereja yang benar menerima bahwa keselamatan semata-mata oleh kasih karunia. Efesus 2 ayat 5 sampai 8 tadi yang sudah dibacakan. Ia juga percaya bahwa pengampunan diterima bukan dengan perbuatan baik, tapi karena iman. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, inilah artinya bahwa kita yang memiliki Yesus Kristus ya, sebagai iman kita, kalau kita punya kesalahan dan dosa, minta ampunnya ke siapa? Ke siapa? Misalnya hari ini nih, ke siapa? Yesus. Iya, ke Yesus. Langsung ke Yesus. Jadi misalnya buat nakal lah si Ripka misalnya di sekolah. Buat nakal, mungkin dibuat nangis temennya. Habis minta maaf kan ke temennya kan? Minta maaf, harus minta maaf. Kemudian harus minta maaf juga ke Yesus. Oke? Iya, karena kita buat salah. Itulah maknanya atau artinya Injil itu kita terima. Bahwa kalau kita punya kesalahan, minta ampunnya kepada Yesus. Ciri-ciri kedua, gereja yang benar harus, ini menghidupi harapan akan kedatangan kedua kali. Kedatangan siapa? Kedatangan Yesus. Wahyu 12 ayat 2 katakan tadi bahwa sedang mengandung. Dia akan menderita kelahiran karena mau lahir. Matius 24 ayat 8 katakan bahwa rasa sakit bersalin itu juga adalah tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, dengan kata lain, gereja yang benar hidup dalam penantian menunggu juru selamat. Ini yang pertama tadi apa? Percaya Injil. Percaya Injil. Yang kedua, menantikan kedatangan Yesus yang Kedua kali. Oke? Ingat ini, jangan lupa. Percaya Injil, menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi gereja yang benar harus selalu menyatakan Yesus akan datang kedua kali. Yang ketiga, gereja yang benar taat pada perintah Tuhan. Nah, ini penting ini. Wahyu 12 ayat 17 katakan bahwa keturunan perempuan itu adalah yang memiliki kesaksian Yesus dan nubuat. Kesaksian Yesus dan menuruti perintah Allah. Perintah Allah itu yang mana coba? Yang mana? Keluaran 10 ayat 1 sampai 17. Iya, Keluaran 20. Itu tentang 10 perintah. Dari 10 perintah. Ya, harus dituruti semuanya. Nggak boleh satu terlewat. Gereja harus pahami 10 hukum gereja yang benar. Oke? Oke, kita ulangi lagi. Yang pertama tadi apa? Percaya kepada Injil. Oke, yang kedua Milka.
Percaya kedatangan Yesus kedua kali. Oke, yang ketiga, Bang Jason enggak ini? Oke, yang ketiga apa, Michael? Itu yang kedua. Apa yang ketiga? Ini di sini. Apa? Taat pada perintah Tuhan. Oke. Dia harus punya Injil, dia harus menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang ketiga adalah menuruti perintah Tuhan. Yang keempat, ciri keempat. Gereja yang benar percaya akan karunia rohani, khususnya karunia roh nubuat. Wahyu 12 ayat 17. Kita diberitahu bahwa gereja yang benar memiliki kesaksian tentang Yesus. Wahyu 19 ayat 10 katakan bahwa kesaksian Yesus itu adalah roh nubuat atau karunia nubuat. Jadi gereja yang benar harus punya roh nubuat. Oleh sebab itu gereja kita memiliki ada namanya nubuatan dari Nyonya Ellen G. White. Oke, kita uji lagi. Yang pertama tadi apa? Percaya Injil. Kedua? Nanti kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Oke, nantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang ketiga apa, Milka? Menuruti perintah Tuhan. Menuruti perintah Tuhan. Yang keempat. Yang keempat. Mempercaya karunia rohani. Oke, mantap. Percaya karunia rohani. Itulah ciri-ciri gereja yang benar. Dan yang kelima, cirinya adalah apa? Gereja yang menang. Gereja yang benar adalah gereja yang menang. Wahyu 12 tadi katakan ayat yang pertama, perempuan itu atau gereja memiliki mahkota dari 12 bintang. Mahkota dalam Alkitab adalah simbol kemenangan. Jadi kalau dulu ada peperangan antara kerajaan-kerajaan, mereka itu raja-rajanya nggak pakai mahkota waktu perang. Waktu menang pakai mahkota. Oleh sebab itu mahkota adalah simbol kemenangan. Dan ini gereja kita, gereja Advent, punya ciri-ciri atau karakteristik ini. Jadi perempuan itu adalah gereja yang benar. Dan gereja yang benar ini ciri-cirinya kita punyai. Oke, kita ulangi lagi. Tadi yang pertama apa? Percaya Injil. Oke, gereja Advent percaya Injil nggak? Percaya. Percaya. Gereja Advent, gereja kita percaya Yesus adalah pengampun, nggak minta ampun kepada orang atau manusia. Yang kedua tadi apa? Mengharapkan Yesus kedua kali. Mengharapkan kedatangan Yesus kedua kali. Oke. Gereja kita Advent. Tahu nggak arti Advent itu apa? Kemarin udah kasih tahu. Apa? Advent artinya adalah menantikan atau menunggu. Apa artinya Advent? Menantikan. Oh, menunggu, menantikan atau menunggu. Gereja Advent menantikan, dari namanya pun sudah menantikan kedatangan Yesus kedua kali. Yang ketiga tadi apa? Menuruti perintah Tuhan. Nah, menuruti perintah Tuhan. Kita gereja Advent selalu berbicara mengenai 10 perintah Tuhan. Terutama tentang hukum keempat. Apa itu hukum keempat? Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Oke, ingat nggak Ripka? Ingat. Ingat, harus ingat, nggak boleh lupa itu ya. Nah, itu. Kemudian yang keempat tadi apa? Percaya karunia rohani. Percaya karunia rohani. Gereja kita ada karunia rohani, kita percaya.
bahwa misalnya nih si Kamilka punya karunia yaitu misalnya berkhotbah, atau misalnya Michael punya karunia mengajar dan lain-lainnya. Punya karunia masing-masing, termasuk karunia rohani yaitu karunia nubuat. Gereja kita, gereja Advent punya karunia nubuat oleh Ellen G. White. Inilah gambarnya tadi. Oke? Mahkotanya bintang. Apa tadi arti mahkota? Apa? Kemenangan. Apa artinya matahari? Injil. Apa artinya hamil dia? Mengandung? Menantikan Yesus. Menantikan kedatangan Yesus kedua kali. Gampang kan? Wahyu kan? Dipelajari kan? Gampang kan? Gampang. Gak usah susah-susah kita belajar wahyu. Katanya Alkitab paling susah. Tapi ini adalah kita pelajari dengan mudah. Bisa kita pelajari. Nah, ini pendeta sudah baca, sudah kasih tahu tadi ya. Jadi kita tidak perlu takut karena Yesus Kristus adalah penjaga gereja. Tuhan tidak pernah kalah dalam pertempuran. Tuhan punya gereja yang percaya kepada Yesus, satu-satunya penyelamat. Jadi penyelamat kita siapa? Yesus. Penyelamat kita adalah Yesus. Nah, inilah. Jadi siapa yang beauty atau si cantik yang mana? Yang atas atau yang bawah yang cantik? Yang atas. Yang bawah? Buruk rupa. Buruk rupa. Lihat coba. Buruk nggak ini? Kepalanya ada 7 dia. Kayak monster kalau kata Michael. Si cantik adalah gereja yang benar. Si buruk rupa adalah iblis atau Lucifer. Jadi ada sebuah kesaksian dari seorang wanita. Dia katakan begini. Suatu kali dia ini kehidupannya itu nggak terlalu benar lah. Dia seorang perokok, dia juga seorang peminum, dia kurang bersosialisasi dengan orang-orang. Ya, kerjaannya dari perempuan ini, ya, kalau nggak di rumah, ke gereja, ke kantor. Dia nggak pernah gereja. Kemudian ada temannya undang perempuan ini. Ayo kita ke gereja. Akhirnya perempuan ini pun pikirkan, apa mau ke gereja atau enggak ya? Perempuan ini pun akhirnya ke gereja itu. Tahu nggak gereja ini gereja apa? Gereja Advent. Waktu di gereja itu dia lihat, wah ternyata kehidupannya di situ menyenangkan. Ada diskusi Alkitab, diskusi sekolah Sabat, ada khotbah. Setelah khotbah ada potluck atau makan bersama. Makan bersama akhirnya ngobrol mereka, bicara, bincang-bincang. Akhirnya dia pun pulang. Waktu pulang ternyata ada juga yang kirimkan dia ayat-ayat Alkitab. Wah, dia pun berpikir, wah, baik juga orang-orang ini. Setelah itu, dia pun ke gereja itu terus, datang ke gereja itu. Akhirnya ada temannya yang mengajak, oke, kita cobalah kita ke KPA, kelompok pendalaman Alkitab. Pada saat di KPA atau kelompok pendalaman Alkitab itu, dia diskusi tentang kebenaran firman Tuhan dalam Alkitab. Dan akhirnya puji Tuhan, oleh karena kuasa Tuhan, wanita ini pun dibaptiskan. Setelah 6 bulan dia belajar Alkitab. Inilah kehidupan kita sebetulnya harusnya sebagai anggota gereja Advent. Ramah kita dalam membawa orang dalam Alkitab. Sehingga banyak orang yang akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita.
Akhirnya dia pun saat ini bebas daripada rokok dan alkohol. Karena Yesus, dia pun menikmati hubungan yang sangat baik dengan Tuhan dan dengan orang lain. Oke. Cukup sampai di sini. Oke, siap kita kuis lagi ya? Oke? Oke. Soal pertama. Ada apa di atas kepala wanita itu? Ada bintang-bintang. Oke, Michael. Oke. Yang kedua. Ini Michael udah jawab ya. Ini yang sisanya nih. Diselubungkan apakah wanita itu? Matahari. Matahari. Oke, Ripka. Oke. Siapakah si buruk rupa itu? Ya. Siapa? Iblis. Iblis atau naga. Oke. Jason. Nah, tinggal Kamilka ini. Kamilka ini pertanyaan yang paling sulit ini. Oke. Pertanyaannya. Perempuan itu diselubungkan oleh matahari. Di bawah kakinya ada apa tadi? Bulan. Apa? Bulan. Bulan. Nah, sekarang kita belajar wahyunya ini lebih dalam lagi. Anak-anak Fajar Baru harus pintar-pintar dalam buku wahyu. Oke? Pertanyaannya. Mahkota itu melambangkan apa? Apa? Kemenangan. Oke. Iya. Oke, Michael juga jawab itu. Tadi wanita itu adalah lambang. Wanita itu adalah lambang. Lambang apa, Milka? Gereja. Gereja. Nggak tahu. Gereja atau jemaat. Oke. Matahari adalah lambang. Matahari. Injil. Injil. Mantap, Jason. Oke. Selanjutnya, kesaksian Yesus, lambang dari Roh Kudus. Kesaksian Yesus, lambang dari Oke. Roh nubuat. Oke, diingat itu ya. Kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Tadi kan perempuannya lagi mengandung, lagi hamil. Artinya perempuan lagi mengandung atau lagi hamil, apa artinya? Nantikan kedatangan dua kali. Oke, menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Mantap, wah. Jadi kita semua di sini udah paham ya kitab Wahyu kan? Wah, bahkan Bang Jason yang umurnya berapa Bang Jason? 6 tahun. 6 tahun pun udah bisa kitab Wahyu. Apalagi Kak Milka. Kak Milka pasti lebih jenius, lebih pintar kan? Oke, demikianlah yang dapat kita sampaikan pada saat ini. Harus ada hadiahnya ini pendeta. Wah, betul ya. Kita nanti kasih, berarti semuanya kita kasih hadiah ini ya. Dari pendeta sponsor bilang ya. Oke, nanti kita ya. Kepada Jadi kita ke D4 udah. Iya, nanti ya. Kita Kita bersama